Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan paparan video tentang materi TOGAF. Adapun anggota dari kelompok kami ialah Aulia Dina, Andani Putri Pristiawati, Desi Herlina Citra, Fahmi Rifai, Habib Mutoi, Meliana Sari, Rohaliza Agustina Cuat Maja, Putri Nabila, Raffi Ananda, dan saya sendiri Umaira Rizkia Gurni. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini ialah Ibu Megawati Eskom MT. TOGAF merupakan The Open Group Architecture Framework, yaitu suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise architecture. Jadi TOGAF ini yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Nah, pada TOGAF ini terdapat 10 fase dan salah satu fasenya ialah fase preliminary fase. Nah, fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Nah, tujuan dari fase ini ialah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur dan juga yang dilihat dari segi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada organisasi. Nah, prinsip-prinsip arsitektur yang dihasilkan didefinisikan di dalam bentuk prinsipal katalog, di mana pendefinisian prinsip-prinsip ini akan mempengaruhi proses perancangan, dan digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai kesuksesan dalam enterprise arsitektur. Nah, pada fase ini terdapat hal yang harus menspesifikasikan who, what, why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri. Nah, what itu merupakan ruang lingkup dari usaha. Who itu siapa orang yang akan memodelkannya dan yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut. Dan who itu bagaimana mengembangkan arsitektur enterprise, menentukan framework dan metode apa yang digunakan untuk menangkap informasi. When merupakan sebuah timeline tanggal untuk penyelesaian arsitektur. Dan why adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi, yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi tujuan organisasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Habib Mutoi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari TOGAF Framework, yaitu di Requirement Management. Sebelum kita masuk ke pengertian Requirement Management di TOGAF Framework, saya akan coba menjelaskan apa itu Requirement Management secara umum. Untuk di dalam bahasa Indonesia, Requirement Management adalah manajemen kebutuhan, yaitu seni atau ilmu pengetahuan tentang pengumpulan dan pengelolaan kebutuhan pemakai atau user, kebutuhan bisnis, kebutuhan teknis, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan proses di dalam sebuah proyek pengembangan produk. Proyek ini dapat berbentuk sebuah produk konsumsi baru, atau sebuah situs website, atau sebuah sistem baru, atau sebuah aplikasi perangkat lunak. Jadi di dalam berbagai kasus, kelima kelompok kebutuhan yang saya sebutkan tadi, yaitu yang ada kebutuhan user, kebutuhan bisnis, kebutuhan teknis, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan proses, itu harus terpenuhi di dalam sebuah requirement management. Jika tidak, maka di tingkatan tertentu tidak terpenuhi, maka proyek ini dapat ditolak oleh konsumen. Jadi apa sih requirement management di TOGAF framework ini? Jadi requirement management ini adalah analisis kebutuhan objek dan kebutuhan pengguna sistem. Yang mana tujuan dari fase ini yaitu melakukan analisis dan mengelola kebutuhan arsitektur terhadap seluruh fase di dalam
ADM atau Architecture Development. Yang mana requirement ini juga adalah menyangkut ke semua materi atau semua fase di dalam sebuah TOGAF framework ini. Jadi kita bisa lihat dari A sampai H ini semua terhubung oleh requirement management. Jadi requirement management adalah sesuatu yang sangat penting di dalam TOGAF framework karena dia juga mencakup ke business layer, application layer, teknologi layer, dan seluruh dari fase-fase di TOGAF framework. Baiklah, fase pertama, saya Umayra Rizky Agurni akan menjelaskan tentang arsitektur vision. Fase pertama adalah arsitektur vision. Arsitektur vision pada fase ini melakukan konsistensi terhadap pandangan tentang pentingnya dilakukan perencanaan enterprise, di mana dalam enterprise itu dapat mencapai tujuan. Fase ini juga menjelaskan atau menggambarkan tentang profil organisasi, struktur dari organisasi itu sendiri beserta jabatannya, visi dan misi dari organisasi itu, serta analisis bisnis dari organisasi yang akan diusulkan. Adapun yang kedua adalah tujuan dan contoh dari fase pertama adalah fase arsitektur vision tadi. Tujuan dari fase ini adalah menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur, mendapatkan pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise, mengesahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan menggerakkan strategi bisnis organisasi, mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini, mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur ini dan batasnya. Dan yang terakhir adalah menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap kebutuhan dan batasnya. Adapun contoh dari fase ini atau fase arsitektur vision ini ialah contohnya pada sebuah toko, khususnya pada aktivitas perdagangan order, produksi dan penjualan yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk strategi, serta menetapkan ruang lingkup atau skup dari arsitektur yang akan dikembangkan berdasarkan dasar-dasar yang telah dilakukan pada preliminary fasenya. Selanjutnya, adapun tools yang dapat digunakan pada fase ini adalah value chain diagram. Tools ini digunakan untuk menggambarkan pengelompokan aktivitas berdasarkan primary activity atau aktivitas utama dan support activity atau aktivitas pendukungnya. Dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi yang dapat menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif bagi organisasi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah. Adapun langkah-langkah pada fase ini ialah menentukan atau menetapkan proyek. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan menggerakkan bisnis. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini masih sesuai dan dilakukan klasifikasi terhadap bagian yang belum jelas. Selanjutnya, setelah kita mendefinisikannya, kita meninjau prinsip arsitektur itu sendiri, termasuk prinsip bisnis mana. Meninjau ini berdasarkan arsitektur saat ini yang akan dikembangkan. Jika hal ini sudah didefinisikan, pastikan definisi ini juga sudah jelas. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mendefinisikan apa yang ada di dalam atau di luar lingkup dari usaha saat ini. Setelah itu, kita akan mendefinisikan batas-batasan waktu seperti waktu, jadwal, sumber daya, dan sebagainya. Selanjutnya, kita mengidentifikasikan stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa yang dibutuhkan pada fase ini adalah stakeholder, data-data stakeholder, terus proses bisnisnya, visi dan misi. Nah, barulah kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pengembangan statement of architecture work. Adapun input dan output dari fase ini adalah inputnya itu ada request for architecture work. Jadi, pada fase ini kita membutuhkan permintaan akan pekerjaan arsitektur itu sendiri. Baru ada bisnis strategi, bisnis goals,
and business drivers-nya. Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan, apa tujuannya, dan bagaimana proses bisnis yang berjalan. Yang ketiga ada arsitektur prinsipal include dari bisnis prinsipal tadi. Nah, jadi kayak mana arsitektur dari prinsip bisnis yang dapat menginclude dari bisnis proses tadi kan, prinsip bisnis tadi. Nah, yang terakhir ada enterprise continuum-nya, kayak mana bentuk dari enterprise-nya tadi. Baru, kalau udah ada input, tentunya ada output. Output dari fase ini adalah proof statement of architecture work. Jadi, diterimanya dari statement dari rancangan arsitektur tadi. Baru adanya revised statement of business goals and strategic drivers, di mana adanya statement business goals tadi dan untuk strategi dari yang akan berjalannya. Baru ada yang ketiga arsitektur prinsipalnya, ada prinsip arsitekturnya, dan yang terakhir ada arsitektur vision. Yang mana nanti di sini ada juga namanya bisnis skenario dan arsitektur visionnya itu sendiri. Baiklah, sekian dari fase pertama ini, akan dilanjutkan kepada fase B. Kenalkan, nama saya Dani Putri Pristiawati. Baiklah,